Assalamualaikum sahabat dan para bundaku semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Keluarga Hariawan. Nah, untuk resep kali ini saya akan memasak bihun goreng. Nah, bihun goreng yang satu ini rasanya sangat enak sekali ya. Nah, ini bisa untuk bekal sekolah, bisa untuk isian nasi kotak, atau bisa untuk jualan nasi uduk. Nah, buat sahabat dan para bunda yang ingin tahu bagaimana cara memasaknya, nah panteng terus videonya. Nah, baik, di sini saya akan rebus terlebih dahulu untuk bihun. Nah, ini adalah bihun jagung sebanyak 3 keping ya, saya rebusnya. Nah, ini kalau sahabat tidak buru-buru, nah untuk bihun ini bisa direndam juga dengan air dingin ya. Nah, tetapi kalau ingin cepat, di sini saya rebus saja. Nah, ini kita bola-balik ya, jangan sampai dia matangnya tidak merata. Nah, ini untuk merebus bihun jagung. Nah, ini agak sedikit lama ya, karena bihun jagung ini dia padat teksturnya, tidak seperti bihun-bihun yang kiloan itu ya. Nah, baik, ini untuk merebusnya juga jangan sampai terlalu matang. Nah, baik sahabat dan para bundaku semuanya, nah setelah mencair atau larut seperti ini untuk bihunnya, nah ini bisa langsung diangkat saja nanti karena bihun akan dimasak kembali. Nah, baik, ini diangkat, kita tiriskan terlebih dahulu untuk bihunnya. Nah, setelah bihun diangkat ya, nah ini kita tiriskan sebentar lalu kita pindahkan ke wadah. Nah, nanti setelah dipindahkan ke wadah ini akan saya marinasi. Nah, baik sahabatku, setelah dipindahkan ke wadah seperti ini, nah ini dalam keadaan masih agak basah ya dan masih panas. Di sini akan saya marinasi menggunakan kecap manis sebanyak 3 sendok makan. Nah, untuk kecap manis bisa gunakan merek apa saja. Bisa Bango, bisa kecap nasional. Intinya kecap manis bisa merek apa saja. Nah, baik, setelah kecap manis di sini saya tambahkan juga kecap asin. Nah, untuk kecap asin saya gunakan sebanyak 1 sendok makan. Nah, baik, lalu kita aduk, kita larutkan, kita campurkan. Nah, ini kita dalam keadaan masih agak basah, ini lebih mudah ya. Jangan sampai nunggu kering atau nunggu dingin. Nah, baik, setelah tercampur merata seperti ini, nah berikutnya akan saya siapkan bahan campurannya dengan bumbu-bumbunya. Nah, untuk bihun yang sudah saya marinasi, nah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, baik, untuk bahan campurannya di sini saya gunakan cesim. Nah, untuk takarannya sesuaikan selera. Nah, lalu ada juga kol ya. Nah, untuk jumlah kol juga sesuaikan selera saja untuk takaran banyaknya. Nah, lalu ada wortel. Nah, untuk wortel juga sesuaikan selera untuk jumlah banyaknya ya. Nah, di sini saya gunakan juga ada bakso. Nah, saya gunakan bakso sapi, bisa juga bakso ayam. Nah, ini jumlahnya sesuaikan selera juga. Nah, lalu ada daun bawang dengan seledri. Nah, ini daun bawang dengan seledri secukupnya juga. Nah, baik, lalu di sini saya siapkan bumbunya. Nah, untuk bumbu saya gunakan 5 butir kemiri yang sudah saya pecah, lalu ada 5 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih ya. Nah, untuk lada di sini saya gunakan lada utuh ya. Nah, ini sebanyak, nah ini 1 bungkus harga 1000-an. Nah, baik, di sini saya tidak gunakan cabai karena supaya ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak juga ya. Nah, baik, setelah bawang kita iris-iris, nah ini sekarang akan saya langsung ulek saja. Nah, baik sahabat dan para bundaku semuanya, yang terpenting di saat mengulek ya, yang harus halus itu ada di lada. Nah, kalau sahabat ingin simple bisa gunakan lada bubuk saja. Nah, mengapa di sini saya tidak gunakan cabai? Nah, ini karena saya ada anak kecil yang mungkin harus bisa juga menikmati hidangan ini. Nah, kalau sahabat ingin menggunakan cabai, nah itu sesuaikan selera saja. Nah, baik, setelah bumbu cukup halus seperti ini, nah berikutnya langsung kita akan memasaknya. Nah, baik sahabatku, langsung tumis ya untuk bumbunya. Nah, untuk menumisnya ini sampai harum ya, sampai wangi.
Nah, baik sahabatku, setelah bumbu ditumis cukup wangi, nah di sini akan saya tambahkan sedikit air. Nah, kurang lebih sebanyak 50 sampai 60 ml saja ya. Nah, setelah kita tambahkan air, kita aduk sebentar. Nah, berikutnya kita masukkan untuk bahan-bahan tambahannya. Nah, ada wortel, kita masukkan, lalu masukkan juga kol dengan casimnya. Nah, kemudian untuk bakso, nah ini kita masukkan juga untuk bakso. Nah, baik, ini kita aduk dulu sesaat ya. Nah, baik sahabatku, sebelum bihun dimasukkan, di sini akan saya tambahkan bumbu sesening, ada garam. Nah, untuk garam saya gunakan setengah sendok makan. Nah, kemudian di sini akan saya gunakan kaldu bubuk. Nah, ini dari Masako rasa sapi 1 saset ya. Lalu saya gunakan juga kaldu jamur. Nah, ini sebanyak 1 saset juga yang ukuran kecil ya. Nah, ini kalau sahabat ingin menambahkan micin atau bumbu MSG ya. Nah, itu juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Nah, baik, ini kita aduk dulu sesaat, baru kemudian nanti langsung kita bisa masukkan untuk bihunnya. Nah, baik sahabatku, sekarang langsung kita masukkan untuk bihun. Nah, ini bihun sudah cukup kering ya. Jadi dia kalau kering menggempal. Nah, ini tinggal kita aduk saja karena tumisan ini agak basah ya. Nah, jadi untuk bihun ini bisa larut kembali. Nah, baik, setelah kita masak beberapa saat bihunnya, nah seperti ini, di sini akan ada bumbu tambahan terakhir ya, ada daun bawang. Nah, ini daun bawang bisa kita masukkan. Baik, setelah daun bawang masuk, tinggal kita aduk beberapa saat saja. Nah, ini bihun sudah matang, bisa kita sajikan. Nah, bagaimana sahabat dan para bunda semuanya? Cukup mudah bukan cara memasak bihun goreng yang cukup enak ini? Nah, silakan sahabat dan para bunda mencobanya sendiri di rumah. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.